Seketika bulu kuduku berdiri. Ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain kami berlima di tempat ini. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku. Dengan rasa takut dan penasaran, aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Dengan hitungan detik, aku melihat wujud laki-laki tua bercaping tepat berada di depanku. Mataku terbelalak melihat penampakan ini. Lalu, "Jangan macam-macam di gunung ini." "Bagaimana, Pak? Apa ada kabar baik dengan kedua teman saya?" "Dek Lukas, sabar ya. Kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kedua sahabat kalian belum bisa kami temukan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian di Gunung Ciremai 1996. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pendakian yang terjadi di tahun 1996. Kisah ini terjadi di gunung tertinggi di Jawa Barat, ya, Gunung Ciremai. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendakian di Gunung Ciremai 1996. Kejadian itu bermula dari usul beberapa temanku yang mau mengetes tenda milik ayahnya. Akhirnya kami berencana mendaki ke Gunung Ciremai yang kebetulan berada dekat dengan sekolahku. Hari itu aku masih libur sekolah dan masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kami berjumlah 5 orang dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Di antara kami belum ada yang pernah mendaki dan hanya berniat untuk muncak kala itu. Aku ditemani oleh 4 orang sahabatku, Muhammad Raya, Maulana Zaki, Ahmad Fajar, Hildan Ramdhani, dan aku sendiri, Lukas Priyatno. "Kas, liburan kemana nih?" "Kemana ya? Gak tahu mau kemana, Zak." Bapak gue ada tenda. Kita camping yuk." Sambut Fajar memotong pembicaraanku dengan Zaki. "Wah, seru nih. Ayo kita muncak. Tapi muncak kemana ya?" "Gimana kalau kita ke Gunung Ciremai aja? Kan deket tuh." Timbal Fajar. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk muncak dan tercetuslah Gunung Ciremai pada waktu itu. "Ajak siapa lagi ya?" "Kita ajak Hildan sama Raya aja." "Nah, bagus tuh. Makin banyak makin seru," timpal Zaki saat itu. Di hari itu kami bertiga langsung memberikan kabar kepada Hildan dan Raya. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan memutuskan ikut dalam pendakian ini. Percakapan kami pun berakhir dan segera menyiapkan pendakian ini secara mendadak dan tanpa persiapan apapun, karena aku pribadi belum pernah mendaki saat itu. Hari Kamis kami semua berkumpul di rumah Fajar karena rumah Fajar tak terlalu jauh dari Gunung Ciremai. Aku datang berdua dengan Zaki dan langsung menuju rumah Fajar. Sampai di sana kami menunggu Raya dan Hildan karena mereka datang dari Jakarta untuk meminta izin kepada orang tuanya. Sekitar pukul 3 sore, mereka berdua datang dengan membawa tas masing-masing. Kami semua sudah lengkap dan berbincang-bincang di teras rumah Fajar sambil menikmati singkong rebus dan kopi panas siang itu. "Lo berdua udah izin orang tua lo?" tanyaku pada Raya dan Hildan. "Gue udah izin, tapi nggak izin muncak." "Gue juga sama, nggak izin muncak.
Ya udah, nggak apa-apalah. Yang penting udah izin orang tua. Jadi mereka nggak nyariin nanti. Kalau lo gimana, Zak? Gue udah izin mau muncak, tapi gue nggak dibolehin. Tapi gue tetap mau muncak ah. Jawab Zaki sambil mengangkat gelas kopinya. Lo boleh sama bapak lo kan, Jar? Tanyaku pada Fajar sambil menepuk pundaknya. Shh, jangan kenceng-kenceng. Gue juga nggak diizinin. Lo sendiri gimana, Kas? Gue nggak izin siapa-siapa. Cuma mau naik gunung doang, mana deket lagi. Jawabku singkat dengan tawa di akhir perbincangan. Karena pada zaman itu aku terbilang anak yang cukup nakal dan tak terlalu memperdulikan orang lain, bahkan diriku sendiri. Jadi kami berlima tidak ada yang dapat izin dari orang tua untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Tapi karena keinginan dan rasa penasaran akan puncak Ciremai, kami semua tetap melakukan pendakian esok hari. Setelah percakapan tersebut, kami berlima mempersiapkan semua yang akan dibawa ke atas. Masing-masing dari kami hanya membawa tas sekolah yang berisi tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas. Serta masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk kami minum. Hari sudah larut malam. Kami masuk ke dalam kamar Fajar dan merencanakan pendakian. Kita berlima sepakat untuk mendaki ke Gunung Ciremai pagi hari. Akhirnya perencanaan singkat berakhir dan kami segera pergi tidur malam itu. Azan subuh berkumandang, kami segera melaksanakan sholat subuh berjamaah dan setelah itu kami mempersiapkan kembali perencanaan yang telah kita semua sepakati. Kami keluar dari rumah Fajar dengan perlahan dan pagi itu kami mulai perjalanan ke Gunung Ciremai melewati jalur Linggarjati. Kami tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Aku memimpin paling depan, disusul Zaki, kemudian Fajar, lalu Raya dan Hildan paling belakang. Kami melewati perkebunan warga dan terus saja berjalan semakin ke dalam. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang dan semak-semak yang tak beraturan berada di sekitar hutan tersebut. Semakin ke dalam, pohon-pohon di sini semakin besar dengan akar yang keluar dari tanah, serta lumut yang menempel pada akar pohon tersebut menambah kesan mistis berada di hutan ini. Kami terus berjalan beriringan dan berganti-ganti posisi. Sampailah kami di sebuah gubuk dan aku tak tahu apa nama gubuk tersebut saat itu. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini karena rasa lelah sangat terasa siang itu. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang bergerak. Di tempat ini suasananya berubah. Aku sangat merinding ketika melihat gubuk tersebut. Tiba-tiba angin berhembus, seperti ada yang meniup tengkuku. Seketika bulu kuduku menjadi berdiri dan kakiku terasa sangat lemas. Aku putuskan untuk bersandar pada batu besar yang berada di sana. Aku membakar rokok yang aku bawa dan tepat di depanku, aku melihat sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Aku terus saja memperhatikan ke arah semak-semak tersebut. Hil, lo lihat deh. Itu siapa ya? Mana sih? Jawab Hildan. Perbincangan kami terhenti karena aku melihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian seperti petani dan memakai caping. Laki-laki tua tersebut terus saja berjalan mendekat ke arahku. Aku semakin takut karena wajah laki-laki tua itu terlihat sangat sinis dan sangat marah terhadapku. Dalam hitungan detik, laki-laki tua itu sudah berada tepat di depanku. Tiba-tiba, jangan macam-macam di gunung ini. Laki-laki tua tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Tatapan matanya sangat sinis dan marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut memakai pakaian seperti orang petani yang sedang berkebun, dengan menggunakan topi caping serta membawa keranjang besar yang dibawa di punggungnya. Entah apa yang telah aku perbuat hingga membuatnya begitu marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut benar-benar membuatku sangat takut kala itu. Mendengar ia begitu marah, aku hanya bisa menganggukkan kepalaku dan diam 1000 bahasa. Kulihat keempat temanku terlihat biasa saja dan seperti tidak terjadi apa-apa.
Setelah itu, laki-laki tua tersebut berlalu begitu saja. Ia berjalan ke arah hutan belantara dan menghilang di antara pepohonan yang rimbun. Melihat hal ini, aku begitu sangat terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Kas, lo kenapa jadi bengong begitu? Lo perhatiin laki-laki tua tadi kan? Kok dia marah banget ya? Hah? Marah dari mana sih? Dia justru baik dan ramah kok. Lo mabok apa sih, Gas? Jelas-jelas orang itu nyapa kita baik-baik sambil senyum. Timbal Raya dengan mengangkat gelas kopinya. Demi Allah, dia tadi marah sama gue. Makanya gue takut. Jawabku memperjelas pada keempat temanku tentang apa yang aku lihat. Udah, jangan dibahas. Lo salah minum obat kali, Kas. Timbal Fajar yang berada di gubuk sambil memasukkan termos air panas ke dalam tasnya. Udah, ayo jalan lagi. Ntar kita nggak bisa lihat matahari terbenam nih kalau kelamaan ngopi di sini. Teriak Zaki yang langsung berdiri. Perbincangan kami pun berakhir. Segera kami bersihkan gelas kami dan memasukkan kembali ke dalam tas dan kemudian beranjak pergi meninggalkan gubuk tersebut. Zaki berjalan paling depan disusul Hildan, Raya, kemudian Fajar dan aku berada di paling belakang. Aku masih tak mengerti apa yang dimaksud oleh keempat sahabatku ini. Jelas-jelas aku melihat laki-laki tua tersebut marah dengan tatapan yang amat sinis. Tapi mengapa keempat sahabatku ini melihatnya dengan cara pandang yang berbeda? Apakah aku sedang berhalusinasi? Gak tahulah, yang jelas aku melihat laki-laki tua itu marah terhadapku. Gumamku dalam hati. Perjalanan kami lanjutkan sampailah kami di jalur yang menanjak dan amat curam. Sangat sulit mendaki di trek ini, bahkan aku bisa mencium lututku sendiri. Bebatuan dan konstur tanah yang amat licin membuat kami semua bergerak sedikit melambat. Akar-akar pohon kami tarik untuk membantu kami menaiki trek yang curam ini. Aku merasa hari berjalan sangat lambat dan aku merasa tak sampai-sampai di puncak Gunung Ciremai. Padahal aku sudah berjalan hampir lebih dari 3 jam di trek yang curam ini. Tak ada jeda sedikit pun, jalannya terus menanjak. Aku perkirakan kemiringannya sekitar 75 derajat. Ini jalur terparah di Gunung Ciremai dan aku sangatlah kelelahan saat itu. Hutan di sini semakin lebat, bahkan matahari pun tak bisa menembus sinarnya di hutan ini. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dengan ukuran yang amat besar serta akar-akar yang keluar dari dalam tanah seperti kaki-kaki yang membentang tak beraturan. Lumut yang menempel pada batang pohon tersebut menandakan pohon-pohon di sini amatlah tua. Ranting-ranting pepohonan yang menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan setan yang siap mencengkram siapa saja yang melintasi di tempat ini. Aku sangat ketakutan berada di dalam hutan ini. Tapi perjalanan masih sangat panjang. Aku terus saja melangkah dan memanjat trek tersebut. Sampai akhirnya kami menemukan jalur yang sedikit agak landai. Kami semua sangat kelelahan dan kami putuskan untuk berhenti di tempat ini sejenak. Perasaan gue kita gak sampai-sampai dah. Dikit lagi kok, Kas. Abis ini juga kelihatan puncak Ciremai. Namun aku merasa kalau ini benar-benar perjalanan yang memakan waktu yang sangat panjang. Langit terlihat mulai sore. Kabut pun ikut hadir menyelimuti seisi hutan ini. Kami berlima saling menatap dan kami baru tersadar jika kami berlima sudah berjalan selama berjam-jam dan belum kunjung sampai di puncak Ciremai. Aku kembali terdiam dan pandanganku tertuju pada pohon besar yang sangat menyeramkan. Pohon itu sangatlah besar. Mungkin jika dipeluk kami berlima tidak akan sampai bisa ke tepiannya. Kabut semakin pekat dan jarak pandang kami hanya sebatas 5 meter saja. Mataku tetap tertuju pada pohon tersebut. Aku merasa ada sesuatu di balik pohon besar itu. Seketika bulu kuduku berdiri. Ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain kami berlima di tempat ini. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku. Dengan rasa takut dan penasaran, aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Dengan hitungan detik, aku melihat wujud laki-laki tua bercaping tepat berada di depanku. Mataku terbelalak melihat penampakan ini. Lalu
Jangan macam-macam di gunung ini. Ia berbicara dalam bahasa Sunda. Ini sosok yang sama. Ia adalah sosok lelaki tua yang sempat bertemu kami di bawah. Tatapannya amat sinis dan marah. Ia bahkan sangat terlihat lebih marah dari sebelumnya. Mendengar laki-laki tua itu berbicara, aku memberanikan diri untuk menjawabnya. Iya pak, maafkan saya pak. Jawabku sambil menundukkan wajahku ke tanah. Aku tak sanggup melihat raut wajah lelaki tua itu. Tatapannya yang sinis seakan ingin melahapku bulat-bulat. Setelah itu laki-laki itu kembali pergi dan menjauh, kemudian hilang di balik kabut yang tebal di hutan ini. Aku kembali tercengang melihat kejadian ini. Bapak-bapak itu kenapa lagi sih? Kok marahnya sama gue doang? Lo kenapa sih, Kas? Itu bapak-bapak marah sama gue, Jar. Lukas Priyatno yang punya Bekasi. Bapak-bapak itu baik, dia bilangin kita untuk hati-hati. Dia juga ramah. Mata lo rusak kali ya? Celoteh Fajar yang membuat ketiga temanku tertawa. Aku sangat heran dengan apa yang diungkapkan Fajar serta ketiga sahabatku ini. Tapi aku yakin betul kalau laki-laki tua tersebut marah denganku. Entah apa maksudnya. Setelah laki-laki tua tersebut menghilang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Trek masih dengan pepohonan yang tinggi menjulang serta akar yang muncul dari bawah tanah. Entah sudah berapa lama kami berjalan, hutan yang lebat sekarang tergantikan dengan tanaman yang seukuran dada, serta ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan menimbulkan aroma yang susah aku ungkapkan di sini, karena baru kali ini aku mencium aroma bunga seharum ini. Semakin ke atas trek semakin curam, dengan bebatuan-bebatuan besar yang licin dan pasir serta tanah. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Ciremai. Matahari sudah hampir terbenam, langit menjadi sangat indah berwarna biru kontras dengan warna oranye. Apakah ini yang dinamakan sunset? Keempat sahabatku segera mendirikan dua tenda. Aku hanya duduk terdiam melihat keindahan Tuhan yang begitu indah sore ini di puncak Gunung Ciremai. Aku mengambil sesuatu yang berada di kantung celanaku. Sebatang tembakau ganja atau marijuana yang memang aku bawa ke gunung ini. Kubakar ganja tersebut dan kuhisap perlahan, sambil menikmati indahnya pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Setelah sampai di puncak Ciremai, kami segera membongkar dua tenda. Tempat kami mendirikan tenda hanya berjarak 5 meter dari kawah Gunung Ciremai. Aroma khas dari daun ganja ini tercium oleh kedua temanku yang kebetulan sudah berhasil mendirikan tenda pertamanya. Kas, lo diem-diem aja bawa beginian. Bagi dong, ungkap Hildan dan juga Raya. Nih, habisin aja. Gue cuma bawa sebatang doang. Jawabku, kemudian pergi menghampiri Zaki dan juga Fajar yang tengah kesulitan memasang tenda. Hildan dan Raya aku tinggalkan berdua dan aku membantu memasang tenda. Setelah dua tenda berdiri, aku langsung masuk ke dalam dan disusul oleh Hildan. Zaki dan Fajar berada di tenda yang satunya lagi, sedangkan Raya masih berada di tempat semula, sedang bermain api kecil. Saat itu langit sudah sangat gelap dan kami hanya membawa dua senter yang berwarna kuning dengan gagang aluminium. Aku membaringkan tubuhku, lelah rasanya setelah berjalan seharian. Tiba-tiba Raya melongok dari luar tenda. Kas, anterin gue kencing yuk. Gue takut nih sendirian. Sama Hildan aja noh, gue capek banget Ray. Raya memintaku untuk diantar kencing, tapi karena aku sangatlah lelah, aku menolak permintaan Raya malam itu. Raya ditemani oleh Hildan yang secara kebetulan Hildan pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan aku sendirian di dalam tenda. Aku terus saja memandang pada langit-langit tenda saat itu. Aku tidak merasa ngantuk, tapi tubuhku yang terasa sangat kaku dan malas untuk kugerakkan. Hildan sama Raya kok lama banget ya? Gumamku dalam hati. Semenjak mereka berdua pergi untuk kencing, aku menunggu mereka lebih dari 2 jam lamanya. Tapi Hildan dan Raya tak kunjung kembali. Kemana sebenarnya mereka berdua? Aku memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari mereka. Gelap serta angin yang kencang membuat aku ketakutan berada di puncak Gunung Ciremai.
Aku sangat khawatir dengan keadaan kedua sahabatku. Aku menatap ke arah jurang lalu. Hildan, Raya, kalian di mana? Suaraku menggema di puncak gunung Ciremai. Aku melihat ke arah tenda Zaki dan Fajar. Apa mereka ada di tenda Zaki dan Fajar ya? Angin sangat kencang malam itu, gelap sekali di puncak gunung ini. Aku berjalan perlahan dan langsung masuk ke tenda Zaki dan Fajar. Zaki dan Fajar sedang tertidur dan mereka aku bangunkan. Zak, Jar, bangun. Lo kenapa sih, Kas? Ganggu orang aja. Hildan sama Raya kemana ya? Kok nggak balik-balik? Lah, emang tadi mereka kemana, Kas? Tadi mereka kencing. Tapi udah 2 jam gue tungguin di dalam tenda. Tapi nggak balik-balik. Gue pikir mereka kesini, Zak. Jawabku menjelaskan kepada kedua sahabatku. Akhirnya kami keluar dari dalam tenda dan mencari keberadaan Hildan dan Raya. Hildan! Raya! Teriakan kami menggema di puncak gunung Ciremai, namun tak ada jawaban dari Hildan dan Raya. Udah malam, Kas. Kalau ada macan gimana? Iya juga sih, mana di luar gelap banget lagi. Terus gimana nih? Gimana kalau kita tunggu sampai besok pagi, baru kita cari mereka berdua? Ungkap Zaki malam itu. Akhirnya kami bertiga kembali ke dalam tenda dan menunggu mereka kembali, berharap mereka tidak jauh dari sini dan segera kembali. Waktu seakan berjalan lamban. Zaki dan Fajar sudah tertidur lelap, sedangkan aku masih memikirkan keberadaan mereka berdua. Aku benar-benar tidak tidur malam itu. Angin bertiup sangat kencang malam ini. Aku melongok ke tenda sebelah dan tidak ada pergerakan apapun di dalam sana. Aku kembali memandang langit-langit dari dalam tenda. Aku tak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang kencang, serta tenda kami yang bergoyang-goyang sangat kencang terkena terpaan angin. Tiba-tiba aku seperti sedang berhalusinasi. Dari luar sana, aku seperti mendengar sayup-sayup suara azan. Di ketinggian seperti ini sangat tidak memungkinkan terdengar suara azan. Apakah ini sebuah pertanda? Tapi ada apa dengan semua kejadian ini? Di mana Hildan dan Raya sekarang berada? Seketika air mataku mengalir dari kedua belah mataku. Aku kembali teringat Hildan dan Raya. Aku berinisiatif untuk mencarinya sekali lagi. Entah kenapa air mata ini tak kunjung berhenti. Aku keluar dari dalam tenda dan berjalan sedikit menjauh. Gelap dan aku tak melihat tanda-tanda dari mereka berdua. Gelap dan sunyi malam ini. Aku hanya merasa sangat menyesal. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Dengan rasa menyesal tubuhku menjadi lemah. Aku bertumpu pada kedua lututku dan menghadap ke dalam kawah gunung Ciremai. Hildan, Raya, maafin aku. Aku berbicara dalam hati dengan rasa menyesal yang menghantuiku malam ini. Dengan air mata yang mengalir, aku terus saja memandang ke arah kawah gunung Ciremai. Hildan, Raya, kalian di mana? Maafin aku. Teriakanku menggema memecah keheningan malam di puncak gunung Ciremai. Dengan rasa kecewa, aku memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan menunggu hingga hari berganti pagi. Kas, anterin gue kencing yuk. Gue takut nih. Sama Hildan aja no, gue capek banget, Ray. Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang tengah terjadi. Aku masih berharap Hildan dan Raya kembali. Hari mulai terang. Segera aku bangunkan Zaki dan Fajar. Jar, Zak, bangun, udah pagi. Iya, Kas. Jawab Zaki lalu bangun dari tidurnya dan disusul Fajar. Gimana, Kas? Hildan dan Raya udah balik ke tenda? Gue belum ngecek ke tenda sebelah, Jar. Ya udah, kita cek bareng-bareng yuk. Akhirnya kami bertiga keluar dari tenda dan segera mengecek. Ternyata mereka tidak ada di dalam. Melihat hal ini aku semakin khawatir. Kami memutuskan untuk mencari keberadaan Hildan dan Raya. Aku mencari di sekitar puncak Ciremai, bahkan sampai di bibir kawah. Namun aku tak menemukan apa-apa.
Bahkan tidak ada jejak ataupun tanda-tanda bekas manusia serta hewan lainnya di puncak ini. Gimana nih? Apa mereka udah pulang duluan ya? Bisa jadi mereka pulang duluan. Soalnya nggak ada tanda-tanda dari mereka di tempat ini. Jawab Zaki menimpali perkataan dari Fajar. Setelah kami melakukan pencarian dan juga perdebatan, kami memutuskan untuk turun gunung pagi itu dan melapor ke pos penjaga. Kami bertiga segera membongkar tenda dan memasukkan kembali ke dalam tas. Aku membawa tas milik Hildan, sedangkan Zaki membawa tas milik Raya. Fajar membawa tas yang berisikan 2 tenda serta sampah yang dikaitkan pada tasnya. Dengan perasaan tak tenang, kami bertiga terus menuruni gunung tersebut, bahkan sedikit berlari karena rasa takut serta kepanikan yang luar biasa. Hari sudah mulai sore. Kami berhasil sampai di kaki Gunung Ciremai. Kami terus saja berjalan dan bertemu dengan seorang warga. Akhirnya kami menceritakan pada salah satu warga yang kami temui. Setelah itu kami dibawa ke pos penjagaan dan diinterogasi. Kami menceritakan runtutan kejadian semalam dan diputuskan pencarian sore itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul di pos penjagaan dan akhirnya mereka membentuk menjadi 2 tim. Mereka berjumlah 10 orang. Aku, Zaki dan Fajar disuruh menunggu di pos penjaga karena kami sangat lelah dan baru saja turun dari Gunung Ciremai. Tim SAR dan beberapa orang warga berkumpul. Mereka melakukan briefing untuk pencarian sore ini. Setelah itu mereka berdoa dan segera melakukan pendakian ke puncak Gunung Ciremai untuk mencari Hildan dan Raya, 2 orang sahabatku yang hilang. Seperti ditelan bumi, kami bertiga sangat berharap mereka berdua ditemukan dan kembali bersama kami. Rasa penyesalan terus saja menghantuiku. Aku mengutuk diriku sendiri, andai saja aku ikut mengantar mereka berdua. Hildan, Raya, maafkan kebodohanku. Aku menyesal. Tangisanku pecah sewaktu melihat puncak Gunung Ciremai yang tertutup oleh kabut tebal dari kejauhan. Tim SAR berangkat menuju Gunung Ciremai 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim saat itu. Aku ingin sekali ikut pencarian tersebut, namun tidak diperbolehkan dengan alasan kami baru saja turun dan pasti lelah. Akhirnya kami bertiga hanya dapat menunggu di pos penjagaan. Kami sangat khawatir dengan keadaan Hildan dan Raya saat ini. Lo benar-benar gak tahu kas mereka di mana? Gue gak tahu, Zak. Apa mereka pulang ya? Gak mungkin, Jar. Tas mereka kan masih ada di dalam tenda. Lagian gak bakal berani juga mereka pulang malam-malam. Kami bertiga mengulang kejadian semalam dan masih bingung dengan kejadian ini. Bagaimana mereka bisa hilang secara tiba-tiba? Suara dan jejak mereka pun tidak ada malam itu. Hari sudah berganti malam. Aku terbaring di kursi kayu dekat meja penjaga. Kulihat ada beberapa pendaki yang ingin melakukan pendakian, tapi mereka tertahan karena sedang ada pencarian hari itu. Suara radio berbunyi. Kang? Iya, masuk, Kang. Kami sudah hampir berada di puncak. Ini sedang istirahat. Siap, Kang. Tolong dikabarkan kondisi terakhir, Kang. 86, Kang. Kami masih negatif dan belum ada tanda-tanda tentang keberadaan mereka berdua. Ganti. 86, diterima. Jumlah personil, Kang? Jumlah personil 10 orang, 7 orang tim SAR dan 3 orang relawan, Kang. Cuaca sedang turun hujan di atas ini, Kang. Kondisi baik-baik dan masih bisa dilanjutkan pencarian, Kang. Ganti. 86 terus melapor kondisi terakhir dan tetap berhati-hati. Siap, 86, Kang. Percakapan mereka terputus. Aku mendengar hal itu menjadi sangat khawatir. Di Gunung Ciremai sedang turun hujan. Hildan dan Raya gak bawa jas hujan. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi dinginnya cuaca di atas sana? Aku terus saja memandang ke arah puncak Gunung Ciremai. Memang tidak terlihat, namun aku tahu persis di mana letak puncak tersebut. Di sini kulihat kilatan petir dari balik awan di sekeliling Gunung Ciremai. Ya Allah, jangan kau turunkan badai saat ini. Sahabatku masih berada di atas sana. Aku terus berdoa dalam hati sambil terus memandang ke arah Gunung Ciremai. Tiba-tiba, Kas, aku kenal suara ini. Aku perhatikan lagi dan aku sangat terkejut. Aku sedang berada di dalam tenda.
Tak lama dari itu, Hildan masuk ke dalam tenda. Hil, lo kemana aja? Di mana Raya? Raya ada lagi main api di depan. Aku bergegas menengok keluar tenda dan benar saja Raya berada di luar tenda sedang bermain api. Aku mencubit tanganku dengan keras. Ternyata ini nyata. Aku tidak sedang berhalusinasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun aku sangat senang telah melihat mereka, Hildan dan Raya kembali. Aku kembali membaringkan tubuhku di samping Hildan. Aku masih saja berpikir apakah ini benar-benar terjadi. Aku melamun memikirkan hal ini. Tiba-tiba Raya melongok dari arah depan tenda lalu, Kas, anterin gue kencing yuk, gue takut sendirian. Aku kaget mendengar hal ini. Aku takut mimpiku terjadi dan kehilangan mereka berdua. Akhirnya, ayo gue anterin. Gue juga ikut ya, gue juga mau kencing nih. Akhirnya kami bertiga keluar dari dalam tenda. Raya berjalan paling depan disusul Hildan dan aku. Aku terus mengikuti mereka berdua berjalan. Aku memperhatikan sekitar puncak Gunung Ciremai dan tiba-tiba Hildan dan Raya menghilang di telan gelapnya puncak ini. Kejadian ini sontak membuatku sangat terkejut. Kemana perginya Raya dan Hildan? Mengapa tiba-tiba saja mereka menghilang? Aku kembali melihat keadaan sekitar. Hanya gelap dan angin yang bertiup sangat kencang. Tak ada tanda-tanda keberadaan dua sahabatku ini. Dengan perasaan panik aku mencoba mencari keberadaan mereka berdua. Sayup-sayup aku mendengar suara Hildan memanggil namaku. Namun aku tidak tahu dari mana suara itu berasal. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku terus mencari dari mana suara itu berasal. Hildan, Raya, kalian di mana? Suaraku menggema di puncak Gunung Ciremai. Aku terus memanggil nama dua sahabatku itu. Namun tak ada jawaban dari mereka berdua. Kas. Aku kenal dengan suara ini. Iya, ini suara Zaki dan Fajar. Tapi di mana mereka? Tubuhku menjadi sangat lemah. Aku putuskan untuk duduk di antara bebatuan yang ada di puncak Gunung Ciremai. Air mata ini kembali menetes. Mengapa ini terjadi padaku? Kemana sahabatku pergi? Gelap sekali tempat ini. Aku hanya bisa memandang langit yang membiru dengan bintang yang tertutup awan hitam. Kas. Suara Zaki dan Fajar kembali terdengar. Aku menengok ke arah kananku. Kulihat Fajar dan Zaki tengah berada tepat di sampingku. Lo kenapa lagi, Kas? Gue kehilangan Raya dan Hildan, Jar. Lo bicara apa sih? Maksud lo apa? Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan dari Fajar dan Zaki. Ternyata aku baru saja bermimpi dan mengulangi kejadian malam itu bersama dua orang sahabatku, Raya dan Hildan. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kita, Jar? Zak, mereka ada di mana? Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Kas. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Semoga mereka berdua cepat ditemukan. Fajar dan Zaki berbicara dengan nada yang amat memilukan. Aku tahu rasanya kehilangan seorang sahabat. Raya dan Hildan adalah teman sekolah kami dan mereka anak baik-baik. Kami bersahabat sudah cukup lama, bahkan kita sudah seperti saudara kandung karena kita selalu berlima, susah senang kami tanggung berlima. Tapi hari ini kami kehilangan dua orang sahabat yang sangat berarti buat kami bertiga. Ya Allah, selamatkanlah kedua sahabat kami. Lindungi mereka. Amin. Hari telah berganti pagi, namun tim SAR belum juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Hari kedua pencarian berlanjut, kami disuruh pulang ke rumah, tetapi aku tidak diperbolehkan untuk pulang ke Bekasi karena masih dibutuhkan keterangan di sini. Akhirnya aku menginap di rumah Fajar. Tim SAR kembali berangkat ke Gunung Ciremai untuk mencari keberadaan Raya dan Hildan. Di hari kedua pun tim SAR tidak membuahkan hasil apa-apa. Aku menjadi semakin cemas mendengar hal ini. Sebenarnya di mana mereka berada? Mengapa sulit sekali menemukan mereka berdua? Hari ketiga pencarian dilanjutkan kembali. Setelah lama menunggu, aku diberi kabar untuk datang ke base camp Linggarjati. Aku, Fajar dan Zaki masih berharap kalau ini adalah kabar baik. Kami berangkat sore itu menggunakan sepeda motor dan kami berbonceng 3. Sesampainya di pos penjagaan, kami disuruh masuk. Bagaimana, Pak?
Apa ada kabar baik dengan kedua teman saya? Dek Lukas, sabar ya. Kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kedua sahabat kalian belum bisa kami temukan. Lalu bagaimana, Pak? Kalian dimohon untuk bersabar dan mengikhlaskan kepergian kedua sahabat kalian. Maksud Bapak apa? Tanyaku sedikit membentak dengan air mata yang mengalir di kedua belah pipiku. Dengan berat hati kami memutuskan untuk menghentikan pencarian ini. Dikarenakan medan serta alat yang kami punya tidak memadai, kami mohon kepada kalian untuk bisa menerima keputusan ini. Lalu teman-teman kami bagaimana, Pak? Saya mohon jangan hentikan pencarian ini. Pak, saya mohon. Aku bersujud pada laki-laki tersebut dan tetap memohon untuk meneruskan pencarian ini. Kami mohon maaf. Dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan. Hildan! Raya! Lo di mana? Pulanglah kawan. Pulang! Tangisku dan kedua sahabatku pecah sore itu di kaki Gunung Ciremai. Kami bertiga terus saja meronta-ronta dan memohon untuk meneruskan pencarian kedua sahabat kami. Aku, Fajar, dan Zaki hanya bisa menangis saat itu. Tak ada yang bisa kami lakukan. Mendengar berita kalau pencarian hari ketiga ini akan dihentikan. Ini adalah sebuah pukulan berat bagiku dan kedua temanku. Kami masih menunggu tim SAR datang membawa secercah harapan. Setidaknya kami masih bisa melihat jenazah kedua sahabat kami untuk terakhir kalinya. Hari telah berganti menjadi malam. Dari kejauhan aku melihat tim SAR dan beberapa warga yang baru saja turun dari puncak Gunung Ciremai. Wajah mereka lusuh dan kelelahan. Mereka melaporkan kabar terakhir dan hasilnya negatif. Kami sudah terbagi menjadi dua bagian. Dua tim bergerak membelah hutan dan juga lembah. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Sesuai yang telah kita sepakati, dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan. Karena medan dan peralatan yang ada sangatlah minim. Kita juga sudah kekurangan personil, hujan yang lebat serta medan yang berat mengakibatkan jumlah personil menjadi berkurang. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa pencarian ini dihentikan. Sekian laporan terkini, Pak. Dengan lantang suara laki-laki yang menggunakan ikat kepala dan berbaju coklat tersebut. Hal ini membuat aku dan kedua sahabatku menjadi lemah. Kami kembali meronta seperti anak kecil yang meminta belas kasihan pada ibunya. Kami memohon untuk meneruskan pencarian tersebut. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena alat tak memadai, juga personil yang kelelahan, serta medan yang amat berat. Membuat keputusan ini harus diambil. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada orang tuanya, orang tua Raya dan Hildan, jika sampai mereka tahu bahwa anaknya hilang di Gunung Ciremai? Saat itu kami hanya bisa pasrah dan merasa sangat menyesal. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku akan menjaga mereka sewaktu di puncak gunung itu. Hildan, Raya, maafkan aku yang terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Sampai aku kehilangan kalian berdua. Maafkan aku. Aku berbicara dalam hati dan terus menyalahkan diriku sendiri. Air mata ini tak henti-hentinya keluar dari kedua belah mataku. Sesak dadaku seakan tak terima dengan semua keputusan ini. Aku berharap masih ada mukjizat dari Tuhan kala itu. Apa dari kalian ada yang tahu alamat atau nomor telepon orang tua dari Raya dan Hildan? Saya tahu, Pak. Saya juga punya nomor telepon rumah Raya dan Hildan. Jawabku dan langsung berdiri menghampiri laki-laki tersebut. Aku memberikan alamat serta nomor rumah Raya dan Hildan. Setelah itu mereka langsung menghubungi kedua orang tua mereka. Selamat malam. Apakah benar ini orang tua dari Hildan? Kami dari tim SAR Gunung Ciremai ingin mengabarkan bahwa anak ibu telah hilang di Gunung Ciremai 3 hari yang lalu. Ibu tenang dulu, semua upaya telah kami maksimalkan, namun sampai saat ini anak ibu belum bisa kami temukan. Saya berharap ibu bisa segera datang ke base camp Gunung Ciremai via Linggarjati Kuningan. Selamat malam. Setelah itu mereka menghubungi orang tua Raya dan berkata hal serupa. Aku, Fajar, dan Zaki sudah pasrah jika sampai dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tua Raya dan Hildan. Aku mengakui kalau ini salahku dan aku bertanggung jawab atas hal ini. Aku tidak bisa tidur semenjak Raya dan Hildan menghilang. Aku hanya bolak-balik di base camp dan kembali menatap atap tertinggi di Jawa Barat.
Di mana kalian berada? Pulanglah. Aku merindukan kalian berdua. Hanya itu yang terlontar dari lubuk hati terdalamku. Suara azan berkumandang, aku melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Aku masih sangat yakin kalau mereka bisa ditemukan. Dari kejauhan aku melihat dua mobil yang berwarna putih dan merah baru saja tiba di base camp Linggarjati. Iya, mereka adalah orang tua dari Raya dan Hildan. Mereka langsung menuju pos penjaga. Dari sini aku mendengar suara isak tangis dari orang tua Raya dan Hildan. Aku merinding mendengar tangisan tersebut bukan karena takut. Justru merasa sangat bersalah karena ulah-kulah mereka sampai hilang. Aku membangunkan Fajar dan Zaki dengan sigap mereka bangun dan mendengarkan tangis dari kedua orang tua Raya dan Hildan. Kami bertiga saling memandang dan seketika air mata ini kembali membasahi kedua pipi kami. Kami benar-benar kehilangan dua sahabat kami. Kami bertiga dipanggil untuk menghadap orang tua dari Raya dan Hildan. Aku berjalan paling depan, seketika itu aku langsung mencium tangan kedua orang tua Raya dan Hildan. Aku meminta maaf atas kecerobohan yang telah aku perbuat. Om, Tante, maafin Lukas. Ini semua salah Lukas. Andai malam itu Lukas mau mengantarkan Raya dan Hildan untuk kencing, pasti gak akan terjadi seperti ini. Kamu tidak salah, Kas. Anak Tante yang salah. Mereka tidak izin muncak waktu itu. Jika Tante tahu, gak akan kasih izin, jawab Ibu Raya dan Hildan sambil membelai rambutku. Aku terus saja menunduk dan meminta maaf kepada orang tua Raya dan Hildan. Tangisan pun tak terbendung, semua yang berada di pos juga terhanyut dalam suasana yang memilukan ini. Aku sangat menyesal dan mengutuk diriku sendiri karena kecerobohanku. Lalu bagaimana keputusannya, Pak? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak-anak Bapak. Namun karena keterbatasan alat serta personil dengan sangat terpaksa, pencarian ini kami hentikan. Baik kalau itu keputusan Bapak, tapi kami akan tetap ingin anak kami ditemukan. Hildan terbilang anak dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Hildan bukan orang sembarangan dan sangat terpandang di Jakarta. Aku lihat ayah Hildan menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya. Ternyata ayah Hildan meminta bantuan kepada tim SAR dari luar untuk membantu pencarian ini. Akhirnya pencarian diteruskan. Pada siang harinya semua tim SAR berkumpul. Mereka segera merencanakan pencarian hari keempat dan langsung bergerak menyusuri hutan serta lembah. Setelah pencarian yang panjang ternyata belum juga membuahkan hasil dan belum juga ditemukan. Kemudian pencarian dilanjutkan esok hari. Pada hari kelima dan keenam hasilnya masih sama dan jejak keberadaan mereka semakin tak terdeteksi. Hutan telah ditelusuri, jurang serta lembah juga dicari. Namun keberadaan Raya dan Hildan belum juga terlihat. Hari sudah semakin gelap, seluruh tim juga sudah kelelahan di hari keenam ini. Akhirnya diputuskan untuk menghentikan pencarian malam itu. Sebagian tim SAR masih berada di Gunung Cermai dan sebagian lagi berkumpul di base camp. Semua beristirahat dan akan melanjutkan pencarian itu esok hari. Hildan, Raya, pulanglah. Jangan buat semua khawatir. Aku masih berharap dapat bertemu dengan kalian untuk terakhir kalinya. Ya Allah, tunjukkanlah di mana kedua sahabatku berada. Kucapkan kata-kata itu dengan terus menatap Gunung Ciremai. Matahari telah menunjukkan sinarnya. Semua tim SAR telah berkumpul dan bersiap untuk melanjutkan pencarian di hari ketujuh. Kali ini tim SAR melakukan pencarian melibatkan lebih banyak personil. Bahkan mereka sampai menggunakan helikopter di hari ketujuh ini, guna menghemat tenaga dan mempermudah pencarian di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh tim. Setelah persiapan selesai, mulailah mereka mencari keberadaan Hildan dan Raya di Gunung Ciremai. Pencarian dimulai pukul 8 pagi. Hampir siang hari mereka belum juga ditemukan. Aku semakin cemas saat itu, terlebih kedua orang tua Hildan dan Raya sejak hari keempat. Mereka terus berada di tempat ini berharap anaknya ditemukan. Kami mungkin sangat lelah, semangat pun sudah hampir habis. Namun harapan kami belum hilang dan terus percaya bahwa kami akan menemukan Hildan dan Raya. Kami terus saja berdoa dan tidak menjauhkan pandangan kami ke Gunung Ciremai saat itu. Tiba-tiba, Basecamp masuk? Iya masuk.
Kami melihat 2 orang yang berada di kawah Gunung Ciremai. Ganti. 86, segera lakukan evakuasi dan bawa penemuan ini. Medan sangat terjal, Pak. Sepertinya harus dibawa menggunakan helikopter. Ganti. 86, armada segera merapat untuk bantuannya di kawah Gunung Ciremai. Ganti. Terkopi, Komandan. 86. Mendengar kabar ini aku berharap inilah akhir pencarian yang panjang dan aku bisa bertemu 2 sahabatku lagi. Hari sudah semakin siang, akhirnya temuan ini membuahkan hasil. Jenazah ini langsung dibawa ke balai desa untuk dilakukan otopsi dan benar saja, kedua jenazah ini adalah Hildan dan Raya yang hilang di puncak Gunung Ciremai, Atap, Jawa Barat 7 hari lalu. Kami semua berkumpul di balai desa menunggu jenazah Hildan dan Raya selesai diotopsi. Isak tangis tak hentinya terdengar dari ruang yang cukup besar ini. Aku, Fajar, dan Zaki menunggu dengan cemas. Akhirnya jenazah Hildan dan Raya dibawa ke tengah-tengah kami semua. Anakku, mengapa kamu meninggalkan kami, nak? Suara tangis kedua orang tua Hildan dan Raya menggema di ruangan ini. Hildan, Raya, maafkan aku. Isaku dengan terus meronta karena ingin memeluk kedua sahabatku untuk terakhir kalinya. Setelah itu mereka dimandikan dan dikebumikan di tempat tinggalnya masing-masing. 7 hari pencapaian yang panjang. Namun aku bisa bertemu kalian kembali walaupun kalian sudah tak bernyawa lagi. Teruntuk Hilda dan Raya, kalian sahabat baikku. Banyak kenangan-kenangan indah saat bersama kalian berdua. Ini pendakian pertama kita dan ini juga pendakian terakhir kita. Aku selalu merindukan kalian berdua. Semoga kalian tenang di surga. Doaku selalu menyertaimu, sahabat kecilku. Muhammad Raya dan Hildan Rahmadi. Amin. Demikian cerita Gunung Ciremai 1996. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana arti sebuah persahabatan dan yang terpenting, mendaki bukan untuk mencari siapa yang paling cepat sampai di puncak tertinggi, namun bagaimana kita bisa mengalahkan ego tertinggi dari diri kita sendiri. Ingat, jangan pernah meninggalkan temanmu bagaimanapun keadaanmu. Aku meminta sedikit waktu kalian untuk mendoakan 2 sahabatku ini. Semoga mereka berdua tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.